Hai guys, welcome to my YouTube channel. Aku Yasya. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dapet uang pertama kali dari YouTube atau pertama kalinya aku digaji sama YouTube. Aku bakal cerita dari pertama kali aku buat YouTube. Jadi waktu itu aku bikin akun YouTube itu dari 2016 bulan Januari, tapi pas itu aku nggak langsung bikin video, itu cuma aku bikin akun YouTube doang. Nah terus pertama kali aku upload video di YouTube itu bulan Desember 2017. Dan itu juga aku bikin video, upload video juga tentang tugas gitu, bukan emang pengen bikin konten. Nah pertama kali aku bikin konten itu bulan Juli 2018. Nah itu juga cuma iseng-iseng aja, cuma bikin satu video. Nah, di bulan 2020 awal, aku kayak mulai serius bikin konten, dan video pertama kali itu tentang The Keranjang Haul. Ini konten YouTube pertama yang aku udah mulai serius buat jalanin YouTube. Jadi aku mulai konten beneran di YouTube itu Januari 2020. Nah terus aku di situ selama tahun 2020 mulai rajin nge-YouTube, bikin konten. Tapi ini sebenarnya jatuhnya nggak rajin sih, tapi yang at least satu bulan adalah satu konten gitu. Cuma ini sama sekali nggak rajin jatuhnya. Nah dari situ subscriber aku nambah terus. Dan konten YouTube aku yang sangat berpengaruh bagi peningkatan subscriber dan watch hour aku adalah video konten yang ini, yang review ring light. Aku juga nggak tahu kenapa video itu bisa banyak banget yang nonton, dan dari situlah subscriber aku sama watch hour aku pokoknya ningkat banget gitu. Nah akhirnya tanggal 13 bulan Desember 2020 watch hour dan subscriber aku udah mencapai ketentuannya, yaitu 1000 subscriber dan 4.000 jam tonton gitu. Nah subscriber kalian pasti tahu kan ya cara nambahnya gimana, dimana ketika orang nge-subscribe YouTube kalian. Dan kalau watch hour ini total video kamu tuh ditonton berapa jam gitu. Jadi gimana? Watch hour, jadi total video kamu ditonton tuh harus minimal 4.000 jam. Ngerti gak sih? Kayak gitu, ini pokoknya pengertiannya kayak gini. Oke lanjut, ketika udah mencapai ketentuannya subscriber dan watch hour aku langsung apply YouTube Partner Program. Buat kalian yang bingung gimana cara apply-nya, kalau misalkan kalian udah mencapai ketentuan si subscriber dan watch hour itu, pasti kalian nanti juga akan diarahin sama website YouTube-nya sendiri. Kalian harus ngapain, harus ngeklik apa, harus lanjut proses atau tahap yang mana, pasti kalian kasih tahu. Jadi tenang aja gitu. Yang penting apply YouTube Partner Program itu akan bisa dilalui ketika kamu udah mencapai ketentuan 1000 subscriber dan 4.000 jam tonton. Nah tujuan apply YouTube Partner Program adalah pastinya agar YouTube kamu itu bisa dimonetisasi atau bisa ada iklannya dan punya penghasilan gitu. Terus setelah aku apply YouTube Partner Program, aku dapat email dari YouTube tanggal 15 Desember 2020, 2 hari setelah aku apply YouTube Partner Program. Dan emailnya itu ucapan congratulations, selamat udah 1000 subscriber, udah mencapai ketentuan buat YouTube Partner Program gitu-gitu. Terus ternyata besokannya tanggal 16 Desember 2020 aku dapat email kayak gini, langsung di approve sama YouTube-nya. Dan ya ampun, tuh bener-bener singkat banget, nggak nyampe seminggu. Oh iya, sebelum aku apply monetisasi atau apply YouTube Partner Program YouTube aku udah sambungin YouTube aku sama Google AdSense aku sebelum-sebelumnya. Jadi ini menghubungkan Google AdSense sama YouTube kalian itu bisa kapan aja, bisa sebelum kalian 1000 subscriber atau sesudah gitu. Kalau aku sebelum-sebelumnya. Pas YouTube kalian udah disambungin ke Google AdSense, tentunya masih ada banyak jalan menuju Roma, atau masih ada jalan sebelum kamu bisa menghasilkan uang. Itu masih jauh banget. Setelah disambungin akun YouTube kalian ke Google AdSense kalian, nanti ada update dari Google AdSense bahwa Google AdSense akan mengirimkan
suatu surat gitu berbentuk paket yang akan dikirimkan lewat kurir ke rumah kalian. Ini tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa akun Google AdSense kalian itu sesuai sama kalian. Jadi untuk double verification gitu, selain ada password, selain ada email, biar lebih make sure lagi, Google AdSense mengirimkan sebuah surat lewat kurir ke alamat rumah kamu. Jadi pastiin alamatnya itu bener dan lengkap biar suratnya nyampe secara tepat waktu dan tepat sasaran gitu. Nah, untuk pengiriman surat ini keterangannya sih 2-3 minggu, dan itu bener nyampe di rumah aku tuh 3 minggu baru suratnya nyampe. Suratnya kayak gini, di belakangnya ada tulisan dari Google AdSense. Terus, nah pas kita buka ini cuma selebaran, paketnya bener-bener selebaran kayak gini. Isinya ada 6 digit PIN yang akan kamu masukin ke Google AdSense kalian. Nanti ketika kamu sudah mendapatkan surat ini dan kamu buka Google AdSense kalian di laptop kalian, nanti ada tulisan mohon isi 6 digit verifikasi kode gitu. Nanti kalian masukin kodenya ke situ dan udah deh, akun Google AdSense kalian berhasil dikonfirmasi atau berhasil diverifikasi. Nah, dari sini gimana cara cairinnya? Nah, setelah kalian masukin PIN verifikasi Google AdSense yang dikirimin ke rumah kalian masukin tuh kan PIN-nya. Nah, nanti abis masukin PIN-nya, kalian akan bisa menghubungkan bank rekening kalian ke Google AdSense. Nah, nanti di situ kalian bisa langsung masukin kalian mau pakai bank apa, ada banyak pilihan banknya, terus namanya pastikan sesuai sama bank kalian. Nah, terus nanti pas udah kalian isi bank kalian akan verifikasi lagi nih untuk make sure apakah rekening kalian sudah benar, udah nyambung sama Google AdSense gitu. Caranya gimana? Jadi setelah kalian masukin rekening kalian, nanti Google AdSense akan mengirimkan atau mentransfer uang berbentuk angka atau kode gitu. Nah, yang aku dapetin kodenya adalah 290. Jadi Google AdSense itu transfer ke aku sebanyak 290 perak gitu. Nah, itu tuh bukan uang, itu buat kode. Nah, pas Google AdSense kalian udah mentransfer kan uang senilai yang seperak tadi, kalian langsung masukin angka itu ke Google AdSense. Nanti ada portal lagi tuh, kalian harus ngisi kodenya berapa yang kalian dapetin. Nah, setelah dimasukin kodenya, udah diverifikasi, baru deh rekening kalian nyambung nih sama Google AdSense. Nah, kalau uang kalian udah nyampe Rp1.300.000, udah bisa dicairin, udah bisa kalian cairkan ke rekening kalian gitu. Nah, Google AdSense akan mentransferkan penghasilan YouTube kalian ke rekening kalian itu tiap tanggal 20-an. Nah, waktu itu aku ditransfer tanggal 22. Jadi pas tanggal 22 ini pas aku cek, baru uang aku masuk sebanyak segini, 1.300.000 sekian. Itu dari bulan Desember sampai Maret. Jadi 3 bulan aku dapetin segini. Nah, cara melihat penghasilan kalian udah berapa itu ada 2 cara. Yang pertama di YouTube Studio, yang kedua di Google AdSense. Nah, jumlahnya selalu beda antara YouTube dengan Google AdSense. Jadi kalian jangan panik kenapa bisa beda penghasilannya. Jadi kalau di YouTube Studio, penghasilan kalian akan diupdate setiap harinya. Biasanya sih aku setiap jam 8 pagi tuh startnya udah mulai ke-update per harinya. Hari kemarin berapa, kemarin lagi berapa, bisa dilihat. Sedangkan di Google AdSense baru bisa ke-update penghasilannya itu setiap tanggal. Kalau di aku ya, aku nggak tahu sama bagi semua YouTuber atau enggak. Kalau di aku, Google AdSense update penghasilan aku tuh tiap tanggal 12 atau tanggal 13. Jadi kalau misalkan aku cek Google AdSense, penghasilan YouTube aku di Google AdSense sebelum tanggal 12 atau 13, pasti hasilnya masih bulan kemarin gitu. Kalau misalkan aku ngeceknya tanggal 12, 13 ke atas, nanti udah ke-update bulan itu gitu. Nah, terus jumlah penghasilan di YouTube sama di Google AdSense itu berbeda. Jadi misalkan di YouTube
penghasilan kalian udah 400.000, tapi pas kalian cek di Google AdSense masih 360.000 misalkan gitu. Nah itu emang kepotong dari YouTube pas masuk ke Google AdSense, mungkin ada pajak atau apalah, aku nggak ngerti gitu bagian sana gitu, jadi pasti kekurang gitu, semuanya pasti kekurang. Nah penghasilan YouTube aku mencapai 1.300.000 rupiah itu bulan Maret. Jadi bisa disimpulin YouTube Studio mengupdate penghasilan kalian tiap hari mulai dari jam 8. Tiap jam 8 kalian cek aja YouTube Studio kalian, itu nanti udah ada kalkulasinya penghasilan kalian berapa tiap harinya gitu. Nah ketika kalian cek di Google AdSense akan mengupdate penghasilan kalian tiap tanggal belasan. Kalau aku tanggal 13. Nah, Google AdSense akan mentransfer penghasilan kalian tiap tanggal 20-an. Untuk aku tanggal 22 gitu. Gitu. Jadi intinya aku selama 3 bulan ini dapat 1.300.000 rupiah. Nah, tapi jangan tanya, maksudnya jangan matokin kok rendah ya, Kok kecil ya uang dari YouTube? Kok banyak ya uang dari YouTube? Kok lama ya? Kok cepet ya? itu nggak bisa disamaratain buat semuanya, itu tergantung dari kalian, depends on you, bagaimana kalian memproduksi konten, seberapa rajin kalian, seberapa banyak video kalian ditonton gitu. Bisa jadi 1 minggu kalian udah bisa dapetin 1.300.000 rupiah kalau emang video konten kamu tuh banyak yang nonton gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi pengalaman aku dapat gaji, dapat uang dari YouTube seperti itu. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau misalkan ada yang masih kalian bingungin. Insya Allah akan aku jawab. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.